ruang gerak kita tidak begitu bebas. Tetapi kalau di Batamad kita sudah mempunyai perda, peraturan daerah, baik provinsi, baik kabupaten, baik pergub, baik perbuk, semua ada. Jadi tidak perlu takut. Karena di dalam perda tidak mungkin dilakukan perda apabila organisasi itu bertentangan dengan aliran-aliran komunis, aliran-aliran radikalisme. Tetapi kita jelas adalah dari bingkai NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Jadi tidak perlu ragu. Karena ini kita berikan, bisa difotokopi dan dipegang satu-satu. Ini pun kita akan berikan, kita fotokopi beri satu-satu. Nah ini wajib setiap anggota wajib kena untuk memegang ini. Karena ini adalah peraturan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak ada beda, hanya Kalteng dengan Kalselnya saja yang berbeda. Di dalamnya tidak ada beda. Untuk tata cara pembentukan, pengangkatan, tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban barisan pertahanan masyarakat adat Dayak Batamad. Nah ini perlu kena, harus dipegang. Nah, jadi oleh sebab itu Batamad jadi bukan kita melebih-lebihkan kalau Batamad itu ada kerjasamanya dengan pihak Polri. Untungnya Kalimantan Selatan, itulah kita perlu berterima kasih, beri support dengan para mon. Karena beliaulah belum terbentuk Batamad Kalimantan Selatan, beliau sudah bisa memakai deputi, memanggil Batamad dari Provinsi Kalteng dan Barito Timur untuk bereksis di Kalimantan Selatan. Kenapa saya katakan demikian? Nyamannya nanti kepengurusan Kalimantan Selatan itu Bapak Gubernur itu sudah mengetahui Batamad, Kapolda sudah mengetahui Batamad, pariwisata sudah mengetahui Batamad, Kesbangpol dan segala macamnya untuk Kalimantan Selatan dari beberapa Kapolres di kabupaten sampai ke Tabalong, Paringin, semua Barabai, Amuntai itu sudah tidak asing lagi di Batamad. Hanya satu pertanyaan untuk kita semua, mana ampun Kalsel, itu saja yang belum sempat. Tetapi nama Batamad tolong dijaga, ini sangat harum, sangat indah, sangat berpengaruh terhadap apapun Batamad. Makanya kepengurusan jangan mengambil orang sebagai pimpinan ecek-ecekan. Orang yang betul-betul punya prinsip sebagai pimpinan kepala Batamad. Ini Kalsel, ini pimpinan provinsi ini, bukan kabupaten. Nah, yang diharapkan nanti apabila pimpinan kepalanya tidak becus dalam segala macamnya, jangan ragu tuh, laporkan ke deputi, laporkan ke Diadi, itu bisa diturunkan. Apabila nanti menyalahi dari aturan. Betul. Nah, jadi Batamad sangat-sangat untuk Kalimantan Selatan sangat-sangat dirindukan, sangat-sangat untuk pembentukannya karena Batamad sudah tidak asing lagi untuk Kalimantan Selatan. Nah kemudian harus memahami nanti Batamad, ya. Dalam hal ini mungkin kami kemarin sudah ada beberapa mungkin sempat kami lihat di upload, ada anggota kita di Kalsel sudah ada punya seragam baju dinas Batamad, sudah ada foto dengan Paman Birin, Pak Gubernur segala macam. Itu kami sangat berterima kasih. Hanya kemarin itu bagaikan anak ayam kehilangan induk atau bahkan tidak ada induk. Nah, artinya kita itu jangan, amun bahasa kami itu anak tiri atau anak ampang. Nama anak tiri anak ampang itu dasar ada mama abah. Nah, jadi dalam artiannya dibentuk itu tetapi tidak punya legal. Nah, jadi malah diminta supaya mandat dikeluarkan dari Kalteng, itu tidak pas. Yang harus mengeluarkan mandat untuk pembentukan Batamad di Kalimantan Selatan itu adalah Deputi MADN atau Dewan Adat Dayak Kalimantan Selatan. Siapa orangnya? Beliau. Nah sekarang beliau bukan hanya mengeluarkan mandat tetapi bisa duduk di tengah kita hadir. Ini luar biasa. Luar biasa saking cinta sayangnya beliau kepada masyarakat adat kita untuk membentuk Batamad. Ini sah.
secara aturan hukumnya sah karena beliau menghadiri ini. Nah, jadi dengan hal ini supaya nanti jangan ada bahasa terprovokasi bahwa ini tidak sah, tidak apa segala macamnya. Nah, jadi ini betul-betul sah dibentuk karena dihadirkan oleh Deputi MADN dan DAD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini juga sudah dikonfirmasikan kepada ketua, meskipun ketua nggak bisa hadir, Pak Japriyadi. Nah, kemudian sudah dikonfirmasikan ke Presiden MADN melewati Sekjen MADN, Pak Yakubus Kumis, untuk pertemuan Kasel. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini, jadi Batamat harus betul-betul satu hati, satu rasa, dan kemudian nanti terbentuk di Kalsel itu tidak ada perbedaan, tidak ada bahwa oh itu bukan Kalsel, nih kami bukan Kalsel, tidak ada. Apabila terbentuk kita adalah satu hati, satu rasa. Nah, satu hati, satu rasa. Ingat di Batamat, Batamat dibentuk apabila satu hati satu rasa, rezekinya akan turun. Rezeki turun jangan dikulung soangan macam benjar. Teman-teman aku kepalanya, aku ininya, jangan. Nah, tapi posnya kena ada kelihatan. Kalau memang itu pos kepala, kalau ini pos anggota, berikan sama-sama kepada anggota. Nah, jadi aku kembali lagi, kalau aku membaca ini kebanyakan karena dibaca sendiri, jadi aku garis besarnya aja lah. Nah, jadi di sini ada maksud dan tujuan pembentukan struktur pengukuhan pengurus. Nah, jadi di sini tata cara pembentukan Batamat. Nah, tata cara pembentukan pengangkatan tugas fungsi wewenang tanggung jawab hak dan kewajiban Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Selatan. Nah, ini ada berdasarkan undang-undang apa segala macamnya, peraturan daerah segala macam, peraturan menteri apa segala macam, ini lengkap di sini. Lengkap di sini. Nah, hanya yang perlu ku tegaskan dalam hal ini bahwa kepengurusan Batamat Jana tidak boleh merubah penampilan, merubah lambang, merubah apa segala macamnya, karena apabila itu dirubah maka merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, merubah aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan ini. Nah, jadi di dalam ini banyak susunan pengurus segala macam lah. Jadi aku mengambil di sini ke pakaian. Jadi baju yang dipakai ini bukan sembarangan. Ini bukan sekehendak kita membuat. Jadi di sini ada lambang pakaian seragam dan kelengkapan. Nah, jadi ada lambang Dewan Adat Dayak. Nah, jadi di sini ada lambang Dewan Adat Dayak itu sebelah kiri ini. Nah, bisa aja perpus lamaknya berdiri berputar-putar dulu kan, ini jadi bintangnya. Nah, gitu. Jadi ada lambang adat Dayak di situ. Jadi perisai berwarna biru dengan les warna kuning, buti di tengah perisai dengan gambar Palu, Pulau Kalimantan di tengahnya. Nah, sempit ke tombak bersilang dengan mandau. Lambang Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Batamat Kalimantan Tengah. Ada burung antang. Elang posisi sebelah sana lah. Nah, itu ada burung antang. Nah, kedua sayap membuka ke atas dengan warna hitam, paruh cakar warna merah, bulu leher dan ekor warna kuning. Nah, jadi itu semua ada artinya. Kemudian pakaian seragam, celana baju warna dominan hitam, merah, putih, kuning, hijau. Nah, perlengkapan pakaian, emblem lambang DAD di bahu kiri dan emblem lambang Batamat di bahu kanan dan lain-lain. Nah, jadi kalau yang dipakai oleh Provos ini ada penghargaan. Saya katakan tadi, apabila Batamat nanti konfirmasi dengan Polda, dengan Polres, kita di sana ada kerjasamanya yang dinamakannya adalah Kamnet Keamanan Negara. Itu mitra kita. Jadi Batamat banyak difungsikan di sana sebagai informan, intelijen. Itu dengan Polri. Nah, jadi mitra. Nah, kalau kita dengan TNI, nah ini berat. Sesuai dengan di sini bahwa tugas kita ada di sini, mengamankan perbatasan-perbatasan wilayah Republik Indonesia apabila Republik dalam keadaan genting. Karena mungkin kita bisa ke sana apabila kita dibekali dulu
Apa dibekali? Nah, ini ada di sebelah kiri propos lambang. Nah, ini lambang di sebelah kiri. Ini adalah lambang, kemudian ada kartu anggota yang tadi malam sudah saya sampaikan perlihatkan ke Pak Kalana, dan ada sertifikat. Itu kerjasama kita dengan TNI yang dinamakan Bela Negara. Nah, itu dididik kalau kami kemarin di Batalion 631 Palangkaraya. Sistem perang lengkap di sana. Dasar bujur di ini yang kada jadi tentara tapi dasar dilatih orang jadi tentara. Nah, dan di wilayah-wilayah